lagi. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal.
Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dengan penuh sukacita dan pengantaran Roh Kudus yang selalu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita sepanjang minggu yang sudah kita jalani bersama-sama. Bahkan sepanjang bulan Agustus ini Tuhan selalu menjaga dan memberkati kita setiap saat. Pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita, baik kami yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kiranya berkat dari Tuhan akan tetap menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita semua. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita tabiskan ibadah ini. Kita berdoa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Diberkatilah kami semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama-sama pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Namun yang menjadi bagian yang menjadi perenungan kita bersama-sama di ayat yang ke-22. Mari kita melihat dan membaca ayat yang ke-22 ini. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Di dalam ayat yang ke-22 dari kitab Daniel pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-30. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah Maha Mengetahui. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Engkau sudah memberkati kami dari awal ibadah, pertengahan ibadah, dan juga puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengar bagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau tolong kami, kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami, supaya kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami ulangi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah Maha Mengetahui. Peristiwa yang terjadi dalam ayat pembacaan kita saat ini merupakan salah satu kisah yang membuktikan kemahatauan Tuhan. Peristiwa ini terjadi di saat bangsa Israel dikuasai dan diperbudak oleh kerajaan Babel. Pada saat itu banyak orang Israel ditawan ke Babel. Dan di Babel mereka dijadikan budak. Di antara yang ditawan adalah 4 pemuda, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seringkali bagian firman Tuhan ini kita dengar
yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah orang Yahudi yang takut akan Tuhan, dan juga mereka adalah orang yang setia beribadah, dan juga mereka merupakan pemuda-pemuda bangsawan yang pintar dan juga berhikmat, yaitu Daniel, Meshak, Sadrak, dan Abednego tadi. Pada suatu saat, Daniel dan kawan-kawannya, bahkan semua orang pintar di Babel, sedang menghadapi masalah yang mengancam nyawa mereka, di mana raja bermimpi, tetapi raja tidak tahu apa mimpinya dan juga apa makna dari mimpinya tersebut. Kemudian raja meminta orang-orang pintar di negerinya untuk memecahkan masalah mimpinya ini. Jika tidak ada yang bisa, maka semua orang pintar akan dibunuh. Sebuah risiko yang besar. Tidak ada seorang pun yang dapat memecahkan masalah mimpi ini. Untuk itu lahirnya Daniel dan kawan-kawannya minta waktu kepada raja, dan raja mengabulkannya, dan kesempatan itu dipergunakan mereka untuk kita melihat apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka diberi waktu oleh raja, yang pertama berdoa. Mereka berdoa, bertanya kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Daniel dan kawan-kawannya percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Allah, termasuk tentang mimpi dan makna mimpi raja itu. Demikian juga hendaknya dengan kita. Apapun masalah kita, sebesar dan seberat apapun persoalan kita, percayalah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk itu berdoalah dan carilah Tuhan, sebab Dialah pertolongan kita yang sejati, pertolongan kita yang sempurna, pertolongan kita yang tidak dibatasi oleh waktu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daniel, Sadrak, Meshak, dan Abednego percaya bahwa Allah bukan hanya Maha Tahu saja, tetapi juga Maha Kuasa, sanggup memberikan pertolongan yang sempurna. Allah tidak hanya mengetahui bahwa saat ini kita sedang menghadapi virus corona, tetapi dia juga bekerja memberikan kita pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, melalui peristiwa ini Daniel dan kawan-kawannya ingin setiap orang mengenal Tuhan dan mempermuliakan Dia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Ini juga harus ada dalam setiap kehidupan kita, supaya kita memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dan mengetahui bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang indah, dan Dia sanggup menjaga kita, Dia sanggup menolong kita, dan Dia sanggup membentengi kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Dan kita melihat Daniel dan kawan-kawannya punya misi menjadi saksi Tuhan yang disembah oleh orang Israel bagi orang-orang yang ada di Babel. Kita juga menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Hal ini suatu pelajaran yang tidak ada di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Di saat kita menghadapi persoalan hidup, percayalah bahwa Kristus mengetahuinya dan Ia sanggup menolong kita. Oleh sebab itu, datanglah dan berserahlah kepadanya. Kita tidak pernah tahu sampai kapan ini virus corona berakhir. Ada yang mengatakan sampai akhir tahun ini. Ada yang mengatakan 2-3 tahun lagi. Tetapi satu hal yang mau kita katakan bersama-sama, bahwa Allah tetap ada di pihak kita. Bahwa Allah tetap menjaga kita. Allah tetap memelihara kita dan Allah jauh lebih mengetahui sampai kapan ini virus corona ini berakhir di muka bumi ini. Oleh sebab itu, tetap menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu yang sudah kami dengar, kiranya firman-Mu ini akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami seperti Daniel dan kawan-kawannya, mereka terus memohon pertolongan Tuhan, memohon hikmat daripada Tuhan, memohon pengetahuan daripada Tuhan, dan juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bapa di surga, sepanjang minggu yang akan kami jalani ini, diberkatilah kami semua. Diberkati kami dalam rumah tangga, diberkati kami dalam pekerjaan, diberkati kami dimanapun kami berada. Dan juga dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih kita sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada tamatnya. Terima kasih kita sudah memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kami sampaikan kepada kita semua bahwa minggu depan kita akan memberikan persembahan PSSD kita. Persembahan seminggu sangkal diri. Kita lakukan pada minggu pertama. Sebab pada minggu kedua kita akan membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita dengan persembahan yang sudah kita beri kepada Tuhan, baik itu persembahan seminggu sangkal diri maupun persembahan persepuluhan dan persembahan kolekte kita. Dan yang lebih penting lagi, kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan marilah kita melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan arahkan hatimu dan pikiranmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.